Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Ngebasen, ngepoin bahasa dan seni ya, yang dikemas dengan gaya yang sesantai mungkin kalau bisa ya, mudah-mudahan betul santai ya. Dan mudah-mudahan juga bisa memberikan inspirasi, memberikan perspektif yang mungkin unik karena jarang dapat perhatian dari banyak orang begitu. Dan tentu Anda bisa nikmati Ngebasen ini dengan suasana yang santai sambil ngopi-ngopi, sambil santai bersama keluarga, dan semoga bermanfaat buat kita semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang nampaknya dalam bahasa Inggris itu bermakna negatif, tapi mungkin mananya biasa sebaliknya gitu ya. Mungkin Pak Soeni bisa memberikan contoh ini. Apa kira-kira Pak Soeni? Iya, baik. Jadi ada beberapa ungkapan dalam bahasa Inggris yang bentuknya itu negatif. Bentuknya tapi negatif. Sebenarnya maknanya sangat positif. Sangat positif. Sangat ya. positif. Jadi Ya. saya alami sendiri. Pernah begini ya, mahasiswa saya bertanya pada saya, yang menyapa ya, "How are you, Pak Suhaini?" Kemudian saya jawab, "Never better." Dan dia menjawab lagi, "What is wrong, sir?" Nah, ini kan artinya dia nggak ngerti. Iya. Nggak ngerti dengan never Ya, better. never better. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga dengan mahasiswa. Dia mengatakan begini, "I think this dictionary is the best for teachers." Nah, Kemudian kata saya, "I couldn't agree more." Kemudian dia jawab, "Why, sir?" Dia nggak ngerti ini artinya. mahasiswa bahasa Inggris ya. Mahasiswa bahasa Inggris. Inggris, iya. Makanya dia berani berbahasa Inggris dengan saya. Iya. Ya. Nah, makanya saya tertarik bicara tentang ini. Iya. Bahwa ungkapan yang memang bentuknya negatif ya, never better, dari kata never, kan Never. negatif, dan I couldn't agree more. Itu Iya. juga negatif, tapi maknanya sangat positif. Itu, Pak. Ini- Oke, mungkin bisa Pak Soeni. Bisa diulas, diberikan penjelasan, diilustrasikan kira-kira konteksnya seperti apa tadi sudah disampaikan ya. Terus maknanya apa sebenarnya? Nah, jadi kalau orang menyapa kita, "How are you?" Never better. Never better. Ini artinya saya tidak pernah sebaik keadaan saya sekarang ini. Iya. Dengan kata lain, I am very, very, very well. Iya. Boleh I'm in the katakan ya. best condition guys, In seperti the itu. best condition gitu lah. So far. So gitu far, ya. iya. Ya, jadi never better than this. Iya. Tapi kita cuma mengatakan never better. Never better. Nah, itu kan artinya sangat positif tuh, Pak. Iya. Kalau orang mengatakan tidak pernah lebih baik dari ini. Iya, iya. Tapi banyak yang masih menangkapnya keliru. Iya. Nah, itulah makna kata never better. Iya. Tidak pernah Lebih baik dari sekarang. Artinya ini. sekarang wah dalam kondisi top performance lah kita Betul. seperti itu. Ya, itulah kira-kira Artinya makna. positif. Sangat positif ya. Sangat positif. Nah, itu never better. Never better. Iya. Makanya saya kadang-kadang mikir juga sekarang ini menggunakan ungkapan itu kalau bicara dengan pemula. Pemula. Gitu. Orang yang baru belajar bahasa Inggris. Karena dia mesti bingung. Iya, Jadi iya, mungkin iya. kalau dengan Pak Ali ya saya, "How are you?" Never better. Never better. Pak Ali juga mestinya gitu nanti. Oh, iya. Dengan mahasiswa baru jangan pakai never better. never better. Mungkin bingung mereka. Malah nanti dimaknai sebaliknya begitu. Nah, gitulah. What's wrong with you gitu ya. Itu, dia memaknainya saya tidak pernah baik. Ya, tidak Iya. pernah sehat dengan Iya. kata lain. Makanya pertanyaannya, what is wrong, sir? Nah, untungnya yang mendapat pesan itu paham Paham. bahwa dia memang karena memang belum tingkatannya belum nyampe ke situ gitu ya. Nah, itulah kelebihannya seorang dosen gitu ya. Atau seorang guru. Tahu lebih dulu. Tahu lebih dulu. Ya. Iya. Mungkin kalau mahasiswa tadi itu sekarang masih nyimpen itunya ya, atau dialognya, chatnya dengan Pak Suhaini, mungkin sekarang dia sudah paham, mungkin dia ketawa juga ya. Saya kira begitu, Pak. Iya. Karena sudah ngerti maksudnya Sudah ngerti, gitu. ya. Ternyata cuma gitu ya. Iya. Oke. Ya tadi I couldn't agree more Nah, itu seperti apa? Kalau I couldn't agree more, itu kita merespon suatu pendapat. Merespon suatu pendapat. Suatu pendapat. Iya. Jadi dia mengatakan tadi ya, menurut saya ini kamus yang paling baik untuk seorang guru. Iya. This is the best dictionary for teachers. Iya. Kemudian responsnya,
I couldn't agree more. Itu artinya saya sangat setuju. Saya setuju. Sangat setuju. Saya tidak bisa lebih setuju dari ini. Iya. I couldn't agree more. Tapi mungkin dia menangkap saya tidak lagi setuju dengan Betul, Anda. betul. Banyak yang memahaminya. Iya. Saya tidak setuju. Makanya dijawab lagi setelah I couldn't agree more. Dijawabnya why? Padahal mungkin setara dengan I totally agree with Betul, I totally your opinion agree. kira seperti Betul. itu ya. Tidak bisa lebih setuju dari ini. Betul. Ini sudah top lah gitu ya. Iya, Paul. agreementnya sudah top. Betul. I couldn't agree more. Iya. Ya ini sesuatu yang saya kira memang tidak bisa dipelajari secara structure standar ya Pak Suhaini seperti itu ya. Itu kelihatannya Grammar ini ya. bahasa harian ya, Bahasa bahasa lisan harian. ya. Iya. Jarang dipelajari dalam grammar. Iya, iya. Grammar itu banyak tidak menyentuh hal-hal yang pragmatik sih. Mm-mm. Banyak orang tuh terlalu fokus pada grammar sehingga lupa dengan hal-hal yang pragmatik. Padahal bahasa itu harus pragmatik. Pragmatik. Harus pragmatik. Dan itu banyak sekali prakteknya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya, Pak Suhaini? karena memang pragmatik itu tentang bahasa yang digunakan di situasi yang sesungguhnya. Itulah sesungguhnya. pragmatik. Pragmatik. Iya. Jadi konteksnya pun mesti sesuai dengan keseharian itu Betul, ya. Pak, betul. Yang mungkin ya tadi itu jarang ditulis dibahas di dalam buku-buku standar grammar Iya, gitu ya, betul, structure betul. gitu. Jadi kalau istilah saya, kita belajar grammar itu seperti mempelajari peta jalan di suatu kota. Hmm, Kita misalnya sudah ngerti menurut peta ini, ya. jalan dari sini ke sana itu sekitar sekian menit ya, kalau kita pakai motor. Tapi kalau pragmatik itu adalah betul-betul melalui jalan tersebut naik motor. Iya, iya. Nah, di dalam peta kan tidak ada. Di sana ada lubang, di sini sering ada genangan air, Iya. di sini ramai dan sebagainya. Nah, Iya. pragmatics memasuki hal-hal yang semacam itu. The real condition. The real gitu ya. condition. Jadi Oke. the real use of language itu Iya. pragmatic. Untuk English learners kira-kira kalau supaya minimal kalau dia membaca seperti itu dia bisa paham maknanya apa, gimana caranya Pak Suhaini sekarang? Saya kira harus sering-sering membaca tulisan-tulisan yang penggunaan bahasanya itu pragmatic. Jadi misalnya kalau novel yang bagus itu Iya. kalau ada percakapan itu kan real Iya, iya. bahasanya itu real. Atau ya lihat saja berita-berita berbahasa Inggris Iya. atau bahasanya film semacam Iya. itu. Karena itu pragmatic. Itu tidak bisa ditemukan di buku-buku standar yang Tidak biasa. yang formal, yang akademik banget tuh nggak akan sulit ketemu ya Pak Suhaini. Biasanya kan buku grammar itu yang standar-standar. Standar saja. Iya. Iya. Pragmatics itu sering tidak grammatical, Pak. Oke, iya. Sering tidak grammatical. Iya, iya, iya. Tapi dia betul karena begitulah bahasa yang sesungguhnya. Itulah yang dipraktekkan oleh Betul. pemakainya di sana Iya. gitu Jadi ya. misalnya ya, ada pertanyaan how come? Iya. Itu enggak ada dia aja dalam grammar. How come itu apa kok? How kok come? Iya. Tapi kalau bahasa yang pragmatik biasa, how come? Iya. Tuh masa itu dia. Iya. Masa nggak percaya gitu. Kok bisa sih gitu Kok ya? bisa ya betul. Kok bisa? How come? Kita tahunya kalau how itu ada kata Bagaimana? kerja bantunya how did you come here misalnya itu tuh. Ya, itu. Iya, 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 iya. Oke Pak Suhaini, saya kira menarik sekali tadi ada dua hal I couldn't I couldn't agree agree more. more. Tadi yang pertama adalah Never better. never better. Yang menurut tulisannya itu formnya itu negatif, tetapi maknanya sungguhnya sangat positif. Oleh karena itu teman-teman English learners siapapun bisa mahasiswa bahasa Inggris ataupun siapapun yang ingin mengerti bahasa Inggris ya seringkali di dalam bahasa-bahasa pragmatik kita menemukan ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Oleh karena itu bisa kita pelajari dari novel-novel yang bahasanya tidak standar atau mungkin dari film, dari berita yang kekinian itu bisa mudah kita temukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share kepada teman-teman Anda semuanya. Ngebaseners, sampai ketemu pada edisi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.